Just show her a little. A few moments later. Perhatian teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang bagi kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan rekan kami sebagai dosen pengampu dan teman-teman kami yang hadir pada saat ini. Sebelumnya kami di sini kelompok 5 ingin membahas masuknya Islam ke Indonesia. Nah, untuk itu kami memperkenalkan diri dulu. Saya Sri Magdalena Tambunan dengan NIM 230706-034 sebagai moderator dan teman-teman saya Alvin Simpan Asep Stompul dengan NIM 230706-062. Saya Taufika Rusiti Dua dengan NIM 230706-038. Saya Adnan Alutar Putar dengan NIM 230706-088. Saya Muhammad Julian Cibulan dengan NIM 230706. Inilah kami kelompok 5. Sebelum masuk ke materinya, saya ada kata-kata. Kuliah adalah kesempatan emas untuk mengembangkan diri dan mempersiapkan masa depanmu. Manfaatkan waktumu sebaik mungkin dan jangan sia-siakan kesempatan ini. Ingatlah, masa perkuliahan adalah masa yang penuh dengan tantangan dan peluang. Jadi kita harus semangat. Dan kita masuk ke materi, yaitu materi pembahasan. Materi pertama itu adalah proses masuknya Islam ke Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyebarannya. Yang kedua, tokoh utama penyebaran Islam di Nusantara. Yang ketiga, dampak penyebaran Islam terhadap masyarakat dan budaya Indonesia. Selanjutnya, latar belakang yang melatar belakangi masuknya Islam ke Nusantara, yaitu sejarah masuknya Islam ke Indonesia memiliki beberapa teori utama, diantaranya teori Gujarat dan teori Arab. Seminar yang diadakan di Medan 1963 dan Aceh 1978 menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah langsung dari Arab, yang kemudian memulai peradaban Islam di wilayah ini. Peradaban Islam ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang menyaingi dominasi kerajaan Hindu dan Buddha, serta berkembangnya bangunan-bangunan bercorak Islam seperti masjid, madrasah, dan pesantren. Penulisan sejarah awal Islam di Indonesia sering dipengaruhi oleh orientalis yang cenderung mengurangi peran Islam, sedangkan sarjana Muslim berusaha mengemukakan fakta yang lebih jujur. Berbeda dengan penyebaran Islam di Timur Tengah yang sering disertai pendudukan militer, di Indonesia Islam disebarkan secara damai oleh pedagang dai dan pengembaraan sufi yang melaksanakan dakwah tanpa pamrih. Teori Gujarat yang dipopulerkan oleh Snow Purwodja dan dikembangkan oleh Morrison menyatakan bahwa Islam dibawa ke Indonesia oleh pedagang dari kota pelabuhan di India Selatan. Sementara itu, Hamka mengkritik teori ini dengan teori Makkah yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Makkah atau Mesir, bukan dari Gujarat. Menurutnya, Gujarat hanya tempat singgah para ulama penyebaran Islam. Untuk teori yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami. Baiklah teman-teman sekalian, materi yang akan saya bawakan adalah proses masuknya Islam ke Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyebarannya. Pertama-tama kita bahas dulu prosesnya. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Berdasarkan BPS, hingga akhir 2021 terdapat 238,9 juta jiwa atau sekitar 86,93% penduduk tanah air yang beragama Islam. Agama Islam masuk ke Nusantara Indonesia melewati perjalanan panjang. Dengan segala proses dan perjalanannya,
ada beberapa hipotesis yang menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Meskipun berbeda-beda, masing-masing teori tersebut merujuk pada satu kesimpulan, yaitu Islam dibawa oleh bangsa luar. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sebagai berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Kita akan bahas 4 teori menarik tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori ujaran. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Dewes dan kemudian dikembangkan oleh Snook dan beberapa ahli lainnya, serta Sucipto Wirjo Sumarto. Snook dalam bukunya Revue d'Histoire des Religions tahun 1894 menyatakan bahwa Islam lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan dunia. Orang-orang Gujarat membuka hubungan dagang dengan Indonesia lebih awal dibandingkan dengan pedagang Arab yang datang kemudian. Pedagang Arab yang datang kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad dengan gelar Syahid atau Habib. Pada 1912, J.P. Moffett menguatkan teori ini dengan bukti batu nisan Sultan Al-Malik Al-Saleh yang wafat pada 17 Dzulhijjah 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Batu nisan tersebut bercorak dengan desain dan kambai ujaran, menunjukkan adanya impor atau pengaruh ujaran. Bukti lainnya adalah kesamaan mazhab Syafi'i yang dianut oleh masyarakat Muslim di sejarah Indonesia. Para ahli seperti Thorn, Winston, Fleck, Gonda, Siti, dan Hall juga mendukung bahwa ujaran adalah asal mula datangnya Islam ke Nusantara. Teori yang kedua, teori Arab atau Mekah. Teori Arab ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa Khalifahan. Teori ini didukung oleh sejarawan seperti J.C. Palmer dan B. Hamka. Dalam bukunya Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, B. Hamka menguraikan bukti masuknya Islam ke Indonesia melalui sumber naskah kuno Cina yang menyebutkan sekelompok bangsa Cina, sekelompok bangsa Arab bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, kawasan yang saat itu dikuasai oleh Raja Sriwijaya ditemukan batu nisan bertuliskan nama Syekh Nurpudidi yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab dominan dalam perdagangan di Nusantara. Pedagang Arab menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara, sehingga menyebarkan agama Islam secara efektif. 2 teori selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya, Bungaran. Kepada Bungaran saya persilakan. Lanjut teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga adalah teori Persia, Iran. Yaitu teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia, didukung oleh Husain Jaganiningrat dan Umar Hussein. Jaganiningrat berpendapat bahwa kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan budaya Islam di Persia, seperti kaligrafi di makam batu nisan dan ritual keagamaan seperti tabak di Bengkulu dan Taufik di Sumatera Barat yang mirip dengan ritual di Persia setiap 10 Muharram. Namun aliran Islam di Persia adalah Syiah, sedangkan di Indonesia yang dominan adalah Sunni, sehingga teori Persia dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Yang keempat ada teori Cina, yaitu teori Cina menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan dagang dengan etnis Cina yang telah lama berinteraksi dengan masyarakat Indonesia sejak masa Hindu Buddha. Islam sendiri mencapai Cina pada abad ke-7 Masehi. Menurut buku Ajar Sejarah Seni Rupa Nusantara oleh Sandra dan kawan-kawan pada tahun 2021, Islam masuk ke Nusantara bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina Muslim dari Asia Tenggara, terutama ke wilayah Sumatera bagian selatan sekitar tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Untuk faktor penyebaran agama Islam dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya yang B yaitu faktor-faktor penyebaran agama Islam di Indonesia. Faktor-faktor penyebaran agama Islam di Indonesia ada 7. Yang pertama yaitu perdagangan. Pada awalnya Islamisasi terjadi melalui perdagangan. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, India sudah terlibat dalam perdagangan di Asia dari abad ke-7 hingga ke-16 Masehi.
Kesibukan lalu lintas perdagangan ini memungkinkan pedagang muslim untuk membawa agama Islam ke Indonesia. Mereka berinteraksi dengan penduduk setempat dan menyebarkan ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu melalui perkawinan. Pedagang muslim sering menikahi putri-putri bangsawan pribumi yang memberikan status sosial yang lebih baik dan mempermudah penyebaran agama. Sebelum menikah, putri-putri ini biasanya diislamkan terlebih dahulu. Setelah menikah, keturunan mereka membentuk komunitas muslim yang lebih luas. Perkawinan antara saudara muslim dan anak bangsawan atau raja mempercepat proses islamisasi, seperti yang terjadi dengan Raden Rahmat atau yang dikenal dengan Sunan Ampel dan Nyai Manila, serta Sunan Gunung Jati dan Nyai Taung Ganten. Yang ketiga yaitu melalui dakwah. Penyebaran Islam juga dilakukan oleh mubalik yang datang bersama pedagang. Para mubalik ini termasuk para sufi pengembara, aktif berdakwah di masyarakat lokal. Mereka menyebarkan ajaran agama Islam melalui pengajaran dan ceramah di berbagai daerah. Selanjutnya yang keempat yaitu melalui tasawuf. Ajaran tasawuf atau sufi mengajarkan filosofi yang bercampur dengan ajaran lokal yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam ilmu magis dan memiliki kemampuan penyembuhan yang membuat mereka dihormati. Tasawuf ini mirip dengan alat pikiran masyarakat pra-Islam sehingga lebih mudah diterima. Tokoh tasawuf yang terkenal yaitu Hamzah Mansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Pangkung di Jawa. Yang kelima yaitu melalui pendidikan. Pendidikan Islam melalui pesantren dan pondok yang diselenggarakan oleh ulama, kiai, dan guru agama juga menjadi jalur penting islamisasi. Di pesantren atau pondok ini, calon ulama dan guru agama mendapat pendidikan Islam. Setelah lulus, mereka kembali ke kampung masing-masing untuk berdakwah. Dan contoh pesantren yang terkenal yaitu pesantren Raden Rahmat di Ampel Delta, Surabaya, dan pesantren Sunan Giri di Giri. Banyak lulusan pesantren Giri yang diundang di Maluku untuk mengajarkan agama Islam. Selanjutnya yaitu melalui kesenian. Seni juga sering menjadi sarana penyebaran agama Islam yang efektif. Seperti pertunjukan wayang yang dikembangkan oleh Sunan Kalijaga adalah contoh utamanya. Dalam pertunjukan wayang, Sita Mahabharata, Ramayana disisipkan ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Islam. Selain wayang, seni lain seperti hikayat, babat, seni bangunan, dan seni ukir juga digunakan untuk penyebaran agama Islam. Yang terakhir yaitu politik. Seperti yang kita tahu, penyebaran agama Islam sangat mudah jika dilakukan dengan cara mengislamisasi rajanya terlebih dahulu. Seperti yang terjadi di Maluku dan Sulawesi Selatan, di mana rakyat mengikuti agama yang dianut rajanya. Kemenangan politik kerajaan Islam atas kerajaan non-Islam juga mendorong penduduk untuk memeluk Islam. Di Sumatera, Jawa, dan Indonesia bagian timur, kerajaan-kerajaan Islam sering berperang dengan kerajaan non-Islam. Kemenangan politik ini mempercepat islamisasi di wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pokok utama penyebaran Islam di Nusantara. Saya akan menjelaskan tentang penyebaran Islam di Sumatera. Berita dari awal abad ke-16 Masehi oleh Tom Gilles mengungkapkan bahwa Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera, sudah memiliki banyak kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain Aceh, Bihar, dan Langiri, Pedir, Pasir, Siak, Kampal, Indahgiri, Jambi, Palembang, dan Minangkabau. Kesultanan Samudra Kasa yang didirikan sekitar tahun 1270 dan 1000 sampai 1275 oleh Sultan Malikus Saleh merupakan kerajaan Islam pertama di wilayah ini. Letaknya strategis sebagai pusat pelayaran dan perdagangan internasional serta memiliki hubungan dengan Cina dan negara-negara lain. Sultan Malikus Saleh juga dikenal sebagai penganut Islam mazhab Syafi'i dan kehadiran ulama dari Persia dan Suriah
membantu memperluas penyebaran Islam di kerajaan ini. Yang kedua, penyebaran Islam di Jawa. Proses Islamisasi di pesisir utara Jawa memunculkan kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak, Cirebon, Banten, Tanjung, dan Mataram. Peran ulama terutama Wali Songo sangat signifikan dalam penyebaran Islam di pulau ini. Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Saleh setelah runtuhnya Majapahit. Masjid Agung Demak dibangun oleh Wali Songo yang menjadi pusat dakwah. Kedua, Kesultanan Pajang dipimpin oleh Joko Tingkir atau Adi Wijaya setelah perebutan kekuasaan di kalangan keluarga Sultan Trenggono. Panjang memperluas pengaruhnya hingga ke Jepara, Pati, dan Banyumas. Selanjutnya kami untuk tokoh-tokoh ulamanya yang pertama yaitu Syekh Maulana Naib Ibrahim, yaitu sesepuh Wali Songo dikenal juga sebagai Sunan Gresik. Yang kedua itu Sunan Ampel Raden Rahmat, yaitu pendiri pesantren Ampel Dentar yang sendiri kembali pada dakwah. Yang ketiga itu Sunan Bonang atau Maulana Makhlum Ibrahim, yaitu ahli dakwah yang menggunakan seni gamelan. Yang keempat itu Sunan Kalijaga atau Raden Sakit, yaitu mengembangkan dakwah melalui seni wayang dan diangkat sebagai wali penduduk Jawa. Yang kelima Sunan Gunung Jati, yaitu berperan dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Yang keenam Sunan Derajat atau Raden Kasim, yaitu penyebaran Islam di pesisir Gresik. Selanjutnya itu Sunan Giri atau Raden Paku, yang mengembangkan pendidikan Islam dan dakwah di berbagai daerah Nusantara. Selanjutnya yaitu Sunan Kudus atau Jawa Sadiq, yaitu tegas dalam menegakkan syariat dan mengajarkan berbagai keterampilan. Dan yang terakhir yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said, yang berdakwah melalui tembang dan seni wayang. Yang ketiga yaitu dampak penyebaran agama Islam terhadap masyarakat dan budaya Indonesia. Poin yang pertama, Islam mempengaruhi cara orang Indonesia mempercayai dan menyembah Tuhan. Sejak abad ke-16, mayoritas orang Indonesia telah memeluk Islam dan menyembah Tuhan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, Islam mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Sejak abad ke-16, sekolah-sekolah di Indonesia telah mengadopsi sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti pembelajaran Al-Quran dan ilmu agama. Yang ketiga, Islam juga mempengaruhi cara orang Indonesia berpakaian, terutama bagi kaum wanita. Baju muslimah yang terdiri dari rok panjang dan kerudung merupakan salah satu contoh pengaruh Islam dalam budaya Indonesia. Yang keempat, Islam mempengaruhi tata cara pernikahan di Indonesia. Sejak abad ke-16, tata cara pernikahan di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Islam, seperti penyelenggaraan akad nikah dan pemberian mahar. Yang kelima, Islam juga mempengaruhi sistem pemakaman di Indonesia sejak abad ke-16. Sistem pemakaman di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Islam seperti penguburan mayat dengan menghadap kiblat. Dan yang terakhir, Islam juga mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Sejak abad yang ke-16, sistem hukum di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Islam seperti penerapan hukum syariah dan pendidikan sipil. Kami sudah selesai memaparkan materinya. Jika kami sekarang membuka sesi tanya jawab, jika ada teman-teman yang ingin berpertanyaan, silakan. Kasih kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya Muhammad Zadan Damar dengan NIM 2307606026. Pertanyaan saya tujukan kepada Elvina. Nah, jika di Jawa pada masa itu punya Wali Songo yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Jawa, apakah di Sumatera dan daerah-daerah lainnya juga punya tokoh-tokoh seperti Wali Songo seperti Wali Songo itu? Terima kasih. Sabarlah. Perkenalkan, nama saya Panjang kali ini ya. dengan NIM 2307606028. Saya ingin bertanya, apa yang membuat masyarakat Indonesia masuk ke dalam agama Islam pada awal-awal masuknya agama Islam? Pertanyaan kepada Bunga. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Nikita Bertarigan dengan NIM 23070606. Saya ingin bertanya kepada Gilbert. Jadi kan di Nusantara itu banyak daerah. Nah, saya ingin bertanya, persebaran agama Islam yang paling daerahnya terbuka gitu sama ajaran Islam ini daerah apa gitu. Terus gimana penerimaan mereka terhadap agama tersebut. Baru saya ingin bertanya, daerah mana yang agak menolak gitu agama Islam ini, yang ada hambatannya gitu, coba jelaskan. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih moderator. Saya Samuel Nami ingin bertanya kepada Saudara Agung, karena beliau menjelaskan mengenai teori Persia atau Iran. Ya. Dikatakan bahwa namun aliran Islam di Persia ada Syiah, sedangkan di Indonesia yang dominan adalah Sunni. Bagaimana bisa sebuah ajaran itu diajarkan ke Indonesia berbeda antara Syiah dengan Sunni itu? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wansrani Nenggolan dengan NIM 230706050 dari kelompok 7. Ingin bertanya kepada Andra, bagaimana interaksi antara Islam dengan agama-agama tradisional atau agama lainnya yang ada di Indonesia sejak masuknya agama Islam? Terima kasih. Perkenalkan, saya Nazarena Nasution dengan NIM 220706018. Saya hanya ingin bertanya tentang teori Cina. Bisakah Anda jelaskan apa saja teori Cina? Sedangkan kan kita tahu Cina itu adalah penyebar agama Buddha. Kenapa ada termasuk teori Cina dalam masuknya Islam ke Indonesia? Yang lebih spesifik. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kurang semangat. Belum sarapan. Ya, ada sarapan semua. Selamat pagi Bu. Kami di sini kelompok 5 ingin melanjutkan hasil presentasi kami yaitu dengan sesi tanya jawab, dan kami akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan teman-teman yang sudah teman-teman berikan kepada kami. Langsung saja pertanyaan dari Najwa kepada saya, yaitu salah satu teori masuknya agama Islam di Nusantara adalah teori Cina. Bisakah Anda jelaskan secara lebih banyak mengenai bukti mengapa teori ini? Sedangkan Cina merupakan salah satu penyebar agama Buddha. Pertanyaannya Najwa benar, Anda benar. Cina memang dikenal sebagai penyebar agama Buddha. Namun teori masuknya Islam ke Nusantara melalui Cina tetap memiliki argumen tersendiri. Berikut beberapa alasan yang mendukung teori Cina. Migrasi Muslim Cina. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk pada masa dinasti tahun 618 sampai 905 Masehi, dibawa oleh pedagang Muslim Cina yang bermigrasi besar-besaran ke Asia Tenggara, termasuk wilayah Sumatera bagian selatan sekitar tahun 879 Masehi. Yang kedua, komunitas Muslim Cina. Komunitas Muslim Cina di Nusantara, khususnya daerah pesisir, dianggap sebagai bukti teori ini. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat lokal dan turut menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, sumber Cina. Kronik-kronik Cina mencatat adanya hubungan dagang yang ramai antara Cina dan Aceh pada abad ke-7 dan 8 Masehi. Ini bisa jadi indikasi bahwa pedagang Muslim Cina turut aktif di jalur perdagangan tersebut. Namun, teori Cina ini juga memiliki beberapa kelemahan. Kurangnya bukti kuat, yaitu belum ditemukannya bukti arkeologi atau prasasti secara jelas menyebutkan peran pedagang Cina dalam penyebaran Islam di Nusantara. Yang kedua, dominasi Gujarat. Teori Gujarat yang menyebutkan para pedagang Cina, pedagang India Muslim lebih banyak didukung oleh bukti sejarah seperti keberadaan kerajaan Islam di Sumatera dan makam tokoh Muslim India. Para ahli sejarah masih mendebat peran Cina dalam penyebaran Islam. Kemungkinan pengaruh Cina berjalan secara damai melalui perdagangan dan perkawinan antar etnis. Sementara peran pedagang Muslim Gujarat lebih menonjol dalam dakwah secara langsung. Kesimpulannya, teori Cina memberikan perspektif tentang jalur lain masuknya Islam ke Nusantara. Meski belum menjadi arus utama, teori ini tetap menjadi bagian dari perdebatan menarik tentang sejarah Islam di Indonesia. Apakah saudari Nazwa menerima? Menjawab ya. Lanjut, akan dilanjutkan oleh teman kami Andra. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Wantri. Pertanyaannya, bagaimana interaksi antara Islam dengan agama-agama tradisional atau agama lainnya yang ada di Indonesia sejak masuknya Islam? Ketika Islam pertama kali masuk ke
Indonesia, interaksi antara Islam dengan agama-agama lain bisa bervariasi tergantung pada konteks sejarah dan wilayahnya. Yang pertama adalah toleransi dan sinkretisme. Beberapa wilayah di Indonesia mengalami proses toleransi dan sinkretisme antara Islam dengan agama-agama lain. Ini terutama terjadi di daerah-daerah di mana Islam masuk secara damai dan terjadi pertukaran budaya. Yang kedua, konflik dan pertentangan. Beberapa tempat, terutama di wilayah-wilayah di mana Islam masuk melalui konflik atau penaklukan, ada ketegangan antara pemeluk agama yang berbeda. Yang ketiga, adopsi dan adaptasi. Di wilayah-wilayah di mana Islam menjadi dominan, terjadi adopsi dan adaptasi unsur-unsur lokal ke dalam praktik keagamaan Islam. Maka jawabannya sudah lepas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zidan, yaitu adakah tokoh di daerah luar Jawa yang memiliki peran serupa seperti Wali Songo? Salah satunya itu Datuk Ri Bandang, Datuk Ri Tiro, dan Datuk Ri Fatimah. Yang ketiga ulama ini berasal dari Minangkabau yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan pada abad ke-17. Terus yang kedua itu Syekh Yusuf Al-Makassari, yaitu seorang ulama dan pejuang dari Goa yang terkenal karena perjuangan melawan kolonialisme Belanda serta kontribusinya dalam penyebaran Islam di Sulawesi. Terus yang ketiga, Tuanku Imam Bonjol yang seorang ulama dan pemimpin para padri yang berperan dalam penyebaran Islam di Minangkabau dan mempertahankan ajaran Islam yang murni dari pengaruh adat yang dianggap menyimpang. Dari tokoh-tokoh seperti ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia, membangun masjid, mendirikan pusat-pusat pendidikan Islam, dan mengajarkan ajaran agama kepada masyarakat setempat. Apakah sudah jelas? Bisa diterima? terutama di Maluku dan Sulawesi Selatan, di mana rakyat mengikuti agama yang dianut oleh rajanya. Kemenangan politik kerajaan Islam atas kerajaan non-Islam juga mendorong penduduk untuk memeluk agama Islam. Faktor politik dan sosial seperti dukungan dari penguasa setempat juga turut mengalami adopsi Islam. Terakhir, kebutuhan spiritual dan sosial juga menjadi faktor penting dalam penerimaan terhadap Islam oleh masyarakat Indonesia. Apakah sudah terima, Sabrina? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Samuel yang bertanya. Dijelaskan bahwa dalam Islam, yaitu teori Persia, bahwa aliran Islam di Persia adalah Syiah, sedangkan di Indonesia yang dominan adalah Sunni. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Bagaimana penyebaran yang dilakukan sehingga terdapat perbedaan antara Syiah dan Sunni ini?
Sunni lebih mendominasi Indonesia karena dalam sejarah Islam di wilayah Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh perdagangan dan penyebaran Islam oleh pedagang dan ulama di kerajaan-kerajaan Muslim di Asia Tenggara seperti Kesultanan Malaka. Sedangkan di Persia, kebanyakan penduduk memeluk Syiah karena faktor politik dan budaya lokal yang berada dan penyebarannya dipengaruhi oleh faktor politik sosial budaya pada masa itu juga. Penyebaran Sunni dan Syiah juga terkait dengan faktor politik, dinasti yang berkuasa serta dukungan dari dunia luar. Seperti penduduk yang dikuasai oleh dinasti yang memeluk Sunni cenderung mengikuti Sunni, sementara di wilayah yang dikuasai dinasti memeluk Syiah cenderung mengikuti Syiah. Misalkan saya dapat Saya akan menjawab pertanyaan dari Nikita. Yang pertanyaannya yaitu, dari banyaknya daerah di Indonesia, di daerah mana persebaran Islam sangat berpengaruh dan diterima sangat terbuka oleh daerah tersebut sampai nggak ada hambatan. Kemudian daerah mana Islam berkembang secara lambat dan bagaimana hambatan persebaran agama Islam tersebut di daerah ini hingga berkembang secara lambat. Daerah Indonesia yang persebaran Islamnya sangat berpengaruh dan sangat diterima oleh masyarakat yaitu daerah di Sumatera seperti Aceh, Minangkabau, dan Palembang. Seperti yang kita tahu, sampai sekarang juga Aceh terkenal akan mayoritas agama Islamnya. Kemudian daerah yang kurang menerima persebaran agama Islam dan hambatan-hambatannya yaitu daerah Papua, dan hambatannya yaitu seperti yang kita tahu, Papua memiliki kondisi yang geografis yang sulit dijangkau sehingga menghambat persebaran agama Islam, dan budaya dan tradisi masyarakat Papua masih kuat sehingga sulit menerima budaya baru seperti Islam, serta kurangnya sarana dan prasarana seperti minimnya infrastruktur dan tenaga pengajar agama Islam di Papua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman kita, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi atas presentasi kami. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kami, yaitu masuknya agama Islam ke Indonesia mengalami beberapa perdebatan mengenai awal kedatangannya, terutama terkait 3 teori utama, yaitu teori Arab atau Mekah, teori Persia, dan teori Gujarat. Buya Hamka menyatakan bahwa teori Arab atau Mekah lebih kuat dengan bukti bahwa para saudagar Muslim dari Arab memperkenalkan Islam terlebih dahulu, diikuti oleh orang-orang Persia dan Gujarat yang kemudian datang. Meskipun ada kepentingan politik dalam teori-teori ini, mereka saling melengkapi dalam memahami penyebaran Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan, dan dengan para saudagar Muslim yang kemudian menikah dengan penduduk lokal, termasuk putri kerajaan yang membantu penyebaran Islam lebih luas. Selain perdagangan dan perkawinan, lobi-lobi politik dengan kerajaan-kerajaan besar di Indonesia juga memainkan peran penting. Peran ulama, terutama Wali Songo, sangat signifikan dalam penyebaran Islam. Mereka menekankan ajaran akhlak dan menjadi teladan bagi masyarakat setempat. Mirip dengan misi Nabi Muhammad SAW, metode dakwah Wali Songo mengakomodasikan budaya lokal, membuat masyarakat yang sudah memiliki agama dan kepercayaan lain merasa nyaman dengan Islam. Penyebaran Islam di Indonesia berlangsung damai, mengusung konsep rahmatan lil alamin yang membuat masyarakat menerima Islam tanpa merasa terancam. Hingga kini, Islam tetap menjadi agama mayoritas di Indonesia berkat peran organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan IPMI, terutama dalam bidang pendidikan yang terus menjaga dan mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebelum menutup presentasi, sekarang saatnya kita berpisah secara maksudnya. Saya harap presentasi ini memberi Anda lebih banyak tawa daripada kulit. Kami dari kelompok 5 minta maaf jika ada kesalahan kata, dan kami pamit dulu. Terima kasih.